Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi perkenalkan, nama saya Sylvia Ainur Aini, NPM 19754027 dari program studi Agribisnis Pangan, jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode pembayaran ekspor. Nah, di sini kita akan membahas metode pembayaran ekspor antara lain advance payment, letter of credit, consignment atau konsinyasi, dan open account. Nah, di sini kita akan lebih membahas ke letter of credit. Nah, tanpa menunggu lama, langsung saja kita ke videonya. Nah, jadi untuk metode pembayaran ekspor itu ada 4, antara lain yang pertama advance payment, yaitu cash with order. Pembayaran langsung kepada eksportir sebelum barang yang dipesan itu dikirim. Nah, yang kedua ada letter of credit. Letter of credit adalah jaminan yang diterbitkan oleh issuing bank atas perintah aplikan atau buyer kepada eksportir agar importir melakukan pembayaran sejumlah tertentu. Nah, selanjutnya yang ketiga ada consignment atau konsinyasi, yaitu pengiriman barang kepada perantara atau importir yang akan menjual barang tersebut kepada final buyer. Nah, kepemilikan barang tetap milik eksportir sampai barang tersebut terjual. Nah, yang terakhir ada open account, yaitu barang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir dan pembayaran dilakukan setelah importir menerima barang tersebut. Nah, di sini kita akan lebih menjelaskan tentang metode pembayaran ekspor letter of credit. Nah, di sini kita akan membahas letter of credit. Jadi tujuan penggunaan LC atau letter of credit adalah untuk memberikan jaminan atau keamanan bagi eksportir untuk mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual. Sedangkan bagi importir memberikan jaminan bahwa bank atau issuing bank tidak akan melakukan pembayaran sebelum persyaratan yang ditentukan dalam LC dipenuhi. LC atau letter of credit yang dikirim dari opening bank kepada correspondent bank biasanya berbentuk yang pertama surat atau mail letter of credit, yang kedua telex atau cable letter of credit, yang ketiga SWIFT atau the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Nah, selanjutnya di sini kita punya proses dari letter of credit itu sendiri. Nah, yang pertama, importir minta kepada banknya atau bank devisa untuk membuka suatu LC atau letter of credit untuk dan atas nama eksportir. Nah, importir dalam hal ini bertindak sebagai opener. Nah, selanjutnya, bila mana importir sudah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk impor seperti keharusan adanya surat izin impor, maka bank melakukan penutupan kontrak valuta atau KV dengan importir dan melaksanakan pembukaan letter of credit atas nama importir. Nah, bank dalam hal ini bertindak sebagai opening atau issuing bank. Pembukaan letter of credit ini dilakukan melalui salah satu koresponden bank di luar negeri. Nah, koresponden bank yang bertindak sebagai pengantara kedua ini disebut sebagai advising bank atau notifying bank. Nah, selanjutnya advising bank memberitahukan kepada eksportir mengenai pembukaan letter of credit tersebut. Eksportir yang menerima letter of credit tersebut disebut beneficiary. Nah, di dalam hal advising bank juga dikuasakan untuk membeli vessel-vessel yang ditarik oleh eksportir atas letter of credit tersebut. Maka advising bank ini juga dapat disebut negotiating bank. Nah, jenis-jenis letter of credit ini ada beberapa. Yang pertama ada revocable letter of credit, irrevocable letter of credit, irrevocable and confirmed letter of credit, revolving letter of credit, transferable letter of credit, dan back-to-back letter of credit. Faktor dasar berkembangnya penggunaan letter of credit ini antara lain yang pertama adanya pengekangan atau pengawasan devisa di beberapa negara. Nah, yang kedua ketidakpastian situasi perekonomian dan diperlakukannya suatu cara bagi eksportir untuk melancarkan pembayaran barang-barang ekspornya. Nah, dalam pelaksanaan letter of credit ini ada beberapa pihak-pihak yang terlibat.
terlibat. Nah, pihak yang terlibat dibagi menjadi dua, yaitu pihak yang terlibat secara langsung dan pihak yang tidak terlibat secara langsung. Nah, untuk pihak yang terlibat secara langsung ini, yang pertama ada pembeli atau importir. Yang kedua ada penjual atau eksportir. Yang ketiga ada bank pembuka atau penerbit LC. Yang keempat ada bank penerus LC. Yang kelima ada bank yang menegaskan atau menjamin pembayaran atas LC. Yang keenam ada bank pembayar, yang ketujuh ada bank yang menegosiasi, yang kedelapan ada bank yang diminta mengganti pembayaran atau mereimburse. Nah, selanjutnya untuk pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung itu antara lain yang pertama ada perusahaan atau maskapai pelayaran atau perkapalan. Yang kedua ada bea dan cukai atau pabean. Yang ketiga ada perusahaan asuransi. Yang keempat ada badan-badan pemeriksa. Yang kelima ada badan-badan penelitian lainnya. Nah, selanjutnya ada fungsi dari letter of credit. Nah, fungsinya antara lain yang pertama merupakan suatu perjanjian bank dalam menyelesaikan transaksi perdagangan internasional. Yang kedua, memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakannya. Yang ketiga, merupakan instrumen yang didasarkan hanya atas dokumen-dokumen dan bukan atas barang dagangan atau jasa. Yang keempat, membantu issuing bank memberikan fasilitas pembayaran kepada importir dan memonitor penggunaannya. Nah, selanjutnya penggunaan letter of credit itu ada keuntungan atau kelebihan dan juga ada kelemahannya. Nah, untuk keuntungan atau kelebihannya, yang pertama yaitu relatif paling aman bagi kedua belah pihak. Yang kedua, eksportir terjamin pembayarannya sepanjang persyaratan letter of credit telah dipenuhi. Yang ketiga, penjamin atas pembayaran adalah bank issuing, bukan importir. Yang keempat, eksportir telah terhindar dari resiko kredit dari importir. Yang kelima, dana importir tidak akan dibayarkan kepada eksportir apabila persyaratan dalam letter of credit itu belum dipenuhi. Nah, selanjutnya untuk kelemahannya, yang pertama ada kedua belah pihak akan menanggung biaya yang cukup besar. Nah, yang kedua, importir menderita resiko LOI akibat marginal deposit yang disetorkannya. Yang ketiga, bank hanya berurusan dengan dokumen dan bukan barang. Nah, dalam letter of credit ini terdapat dokumen-dokumen utama. Nah, dokumen tersebut antara lain yang pertama ada draft, yang kedua ada commercial invoice, yang ketiga ada bill of lading, yang keempat ada packing list, yang kelima ada police assurance. Demikianlah penjelasan singkat dari saya tentang metode pembayaran ekspor. Yang di sini saya bahas ada letter of credit. Nah, semoga penjelasan saya ini dapat menyelesaikan tugas perdagangan internasional. Juga semoga penjelasan saya ini dapat membantu teman-teman sekalian dan dapat menambah ilmu untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam pengucapan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.